Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine. May I introduce myself? My name is Nur Asia Siregar. I am English teaching of SMK Negeri 1 Batangonang. I would like performance our teaching learning activity in this school. Our teaching learning activity in this school use asynchronous and synchronous. Asynchronous use WhatsApp group and synchronous use Google Meet. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Good morning. How are you today? Fine. I am fine, and you? I'm fine too. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Maulana Alvaro ada, Harahap Marianun ada, Selamat Riyadi ada, Tom ada, Alexander ada, Marisa ada, Sarah ada, Irfan ada. Oke, semuanya lengkap. Nah, before we do our study, let's pray together. Oke? Oke. Selamat Riyadi, pimpin dulu doanya, Ma. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you, Selamat. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki materi baru. Materi baru yaitu mengenai invitation. Sebelum kita masuk ke materi baru tersebut, Ibu ingin menanyakan mengenai materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita belajar mengenai apa ya, anak-anak Ibu? Opinion, Bu. Opinion. Oke, betul. Kita belajar mengenai opinion pada pelajaran yang udah lewat ya. Nah, sekarang kita masuk mengenai pelajaran kita yaitu mengenai invitation. Ibu tanya lagi, siapa yang bisa? Invitation itu apa? Apa arti dari invitation? Surat undangan, Bu. Surat undangan, betul. Good job. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Menurut Ananda, apakah kegunaan dari surat undangan tersebut? Ada yang bisa? Gunanya itu apa? Untuk mengundang orang lain, Ma'am. Oke, betul. Betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menunjukkan slide-nya ya, biar kita pelajari lebih dalam ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nampak anak-anak Ibu? Belum, Bu. Belum, Ma'am. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Nampak jelas? Udah, Bu. Nampak, Bu. Udah jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang pelajaran kita adalah mengenai invitation. Seperti yang Ibu bilang tadi, invitation itu adalah surat undangan. Surat undangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran tentang surat undangan resmi, siswa diharapkan dapat menentukan, menganalisis, menulis,
dan mempresentasikan surat undangan resmi terkait kegiatan sekolah ataupun tempat kerja dengan menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bekerja sama dalam berintegrasi secara efektif dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks dan memperoleh nilai kriteria ketuntasan minimum 70. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu disuruh untuk menganalisis, menulis, serta mempresentasikan surat undangan yang akan nanti kita pelajari ya. Baru kita di sini dituntut untuk mendapatkan nilai KKM 70. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Paham anak-anak Ibu? Oke, kita mulai. Sekarang invitation. Nah, di antara anak-anak Ibu, siapa yang pernah mendapat sebuah invitation? Ada yang pernah mendapatkan sebuah invitation dari seseorang? Oke, contohnya invitation dalam rangka apa, Ananda? Undangan pernikahan. Oke, ada lagi? Ada Bu, undangan untuk undangan ulang tahun Bu. Oke, bisa itu. Nah, undangan pernikahan, undangan ulang tahun itu merupakan sebuah contoh dari invitation. Nah, sekarang what is an invitation? Yang kedua, why do you think invitation important in our society? Nah, dari pertanyaan yang dua ini, Ibu tanya lagi, siapa di antara Ananda yang bisa mentranslatekan pertanyaan yang nomor 1? Apa itu sebuah undangan? Betul, good job. Yang kedua, siapa yang bisa? Why do you think invitation important in our society? Kenapa undangan penting di kehidupan kita sehari-hari? Betul, good job. Nah, jawabannya ini ya. An invitation is a document written or print or spoken words conveying the message by which one is invited. Sebuah undangan itu adalah sebuah undangan yang tertulis, tercetak maupun secara lisan yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mengundang. Berarti invitation itu ataupun undangan itu bisa dia berbentuk tulisan seperti undangan yang tertulis ataupun yang tercetak, bisa melalui undangan lisan. Seperti kalau di dalam bahasa kita mandohoni itu ya. Paham Ananda? Nah, itulah dia pengertian dari invitation. Nah, ya pertanyaan yang kedua, mengapa invitation itu sangat penting ataupun sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, it is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and ask people to take part in something. Nah, di sini apa lagi? Tanya lagi terjemahannya. It is used to invite someone to come. Di sini kata kuncinya adalah invite. Apa invite to come? Apa itu artinya? Mengundang untuk datang. Oh, betul. Yang kedua, to invite people to join. Di sini join dia, join. Kata kuncinya join. Join itu apa? Mengundang untuk bergabung. Betul, good job. To ask someone to
kuncinya. Attend. Menanyakan seseorang untuk menambah biaya. Dan ask people to take part in something. Di sini take part itu kata kuncinya. Take part itu apa? Mengambil bagian. Berarti it is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and ask people to take part in something. Berarti kegunaannya itu adalah untuk mengundang seseorang supaya datang, to join supaya bergabung, to attend supaya bertambah, dan to take part untuk mengambil bagian di dalam acara tersebut. Itulah dia kegunaan dari invitation. Oke. Nah, kita masuk ke materi kita mengenai invitation. Di sini, invitation itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah informal. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi, yaitu mengenai surat resmi. Nah, kalau surat resmi itu ibu tanya lagi, apa itu? Apakah dia formal atau informal? Formal invitation. Oke, betul. 100. Nah, sekarang kita masuk ke types of invitation. Types of invitation itu kalau dibilang types yaitu adalah jenis. Jenis dari invitation itu ada dua. Yang pertama adalah formal invitation, baru yang kedua adalah informal invitation. Seperti yang ibu bilang tadi, dari tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai surat resmi. Kalau dia surat resmi, termasuk ke dalam apa itu, formal atau informal? Formal invitation. Oke, betul, formal invitation. Nah, pengertian dari formal invitation apa itu? Formal invitation is a formal an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norm, custom, or values. Itulah dia pengertian dari formal invitation. Nah, formal invitation itu adalah sebuah undangan yang diikuti oleh bentuk, nada maupun gaya yang disetujui menurut norma ataupun nilai sesuai dengan norma dan nilai. Itulah dia pengertian dari formal invitation. Nah, sekarang contoh dari formal invitation apa aja itu? Nah, tadi kan ibu bilang di tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai formal invitation di lingkungan sekolah, mengenai kegiatan yang ada di sekolah. Berarti pelajaran kita pada pagi hari ini adalah khusus mengenai kegiatan sekolah aja. Nah, apa aja kegiatan di sekolah yang menunjukkan ataupun yang bisa dibuat dengan menggunakan formal invitation. Apa aja itu? Yang pertama adalah an invitation to the opening of a school. Yang kedua, an invitation to give permission. Yang ketiga, an invitation to the graduation ceremony. Nah, contoh-contohnya tadi adalah satu, sebuah undangan untuk pembukaan sekolah. Bisa. Yang kedua, sebuah undangan yang digunakan untuk meminta izin
Baru yang ketiga, sebuah undangan yang digunakan untuk acara graduation. Graduation itu apa? Pertamatan sekolah, Mem. Oke, itulah dia beberapa contoh dari formal invitation yang digunakan untuk kegiatan sekolah. Nah, tadi dari tujuan pembelajaran kita lagi adalah mengenai social function. Social function. Social function di sini maksudnya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial dari invitation itu adalah inviting people to formal and social events. Itulah fungsi dari invitation, sosial fungsi dari invitation. Apa tadi? Inviting people to formal and social events. Nah, dari situ ada yang bisa mentranslatekannya. Oh, apa itu fungsi sosial? Untuk mengundang orang-orang supaya bergabung di dalam acara kita. Oke. Nah, sekarang contoh ibu tunjukkan contoh dari formal invitation yang digunakan untuk kegiatan sekolah. Ini nampak anak ibu? Nampak Ananda? Oke. Nah, sekarang di sini ibu akan suruh salah satu di antara kalian untuk membaca sebuah contoh surat formal invitation yang digunakan di sekolah. Coba Marianun baca dulu contoh surat yang ibu tunjukkan di dalam Google Meet-mu. Silakan Marianun. Yes, ma'am. Number 01815 SMK PGRI 12/2019. Attachment. Subject. Information. To parents of class 12. SMK swasta PGRI 70 Loksari. With respect to increase the students' knowledge of SMK swasta PGRI 17 Loksari, especially class 12. So, at this time, we intend to conduct a field study for students of both social studies and science outside of school. The event will be held on day that Sunday, September 12, 2009. Time at 8 p.m. Place Botanical Gardens. Event reference reason. We hope you can give permission to your children to join this activity. Thanks for your attention. Loksari, September 9, 2019. The Principal, Hadi Sugito, S.A. Oke, thank you Marianun. Thank you, ma'am. Oke, nah inilah merupakan salah satu contoh dari formal invitation. Tadi kan ibu bilang, ibu katakan ada 3 contoh kan? Nah ini termasuk yang mana? Dari subjeknya ini termasuk yang mana ini? Formal invitation. Iya, contoh formal invitation. Apakah dia? Tengok dulu subjeknya untuk mengetahuinya apa itu. Subjek dari surat ini apa? Give permission, ma'am. Berarti ini adalah formal invitation
give permission. Nah, itulah dia setelah Marian membacanya. Nah, bagaimanakah cara membentuk ataupun menulis sebuah surat undangan yang berbentuk resmi ataupun formal invitation? Caranya, stepnya itu bagaimana, atau disebut dengan teks strukturnya kayak mana dia. Nah, setelah tadi Marian membaca contohnya, sekarang bagaimanakah cara membentuk ataupun menulis sebuah surat undangan resmi itu? Caranya ataupun stepnya, tahapannya itu terdiri dari 8 step. Apa aja itu? Nah, yang pertama, the first step is the name of the person who invites. Yang pertama itu adalah nama dari orang yang mengundang, atau lebih seringnya disebut dengan sipel ngundang. Kalau dia di surat resmi, berarti itu merupakan kepala suratnya. Paham, Ananda? Yes, Mom. Oke. Itulah yang pertama, kepala suratnya ya. Baru yang kedua adalah the second step is the request for participation. Maksudnya di sini adalah apanya itu? Requestnya itu perihalnya. Perihalnya itu apa? Yang ketiga, step yang ketiga adalah is the names of the person invite. Yang tadi adalah si pengundang, yang pertama adalah si pengundang, berarti yang ketiga ini adalah yang diundang. Orang yang diundang, itulah yang ketiga. Yang keempat itu adalah the fourth step is the occasion for invitation. Maksudnya di sini adalah mengenai isinya, mulai dari salam pembuka sampai kepada dengan isi. Itulah dia, salam pembuka lah ya, sampai isi. Itulah ya tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, the fifth step is the time and the date of the occasion. Tahapan kelima itu adalah waktu dan tanggal dari surat itu, ataupun bukan dari surat itu ya, tanggal dan waktu dari acara itu dibuat. Baru the sixth step is the place of the occasion. Tempat dari acara itu di mana akan diselenggarakan. Baru the seventh step is closing. Closing di sini adalah penutup. The last step dan yang terakhir adalah signature. Signature itu biasanya merupakan tanda tangan. Oke, itulah dia tahapan cara menulis ataupun membuat sebuah surat undangan, atau yang lebih sering disebut dengan part of letter, bagian dari surat. Nah, Ibu tunjuk lagi ya. Ini ada sebuah surat yang dilengkapi dengan part of letternya, bagian dari suratnya. Tengok yang pertama, lihat ya Ibu, nampak kan anak Ibu? Nampak, Bu. Nah, lihat yang pertama, di mana dia letak kepala suratnya, di mana dia letak perihalnya, di mana dia letak siapa yang mau diundang. Inilah dia. Contohnya, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Swasta PGRI 17 Lohsari, Provinsi Sumatera Utara. Berarti yang ada
yang ada di atas, yang ada di dalam kotak, itulah yang merupakan who invite. Who invite, siapa yang mengundang. Atau tadi ibu bilang apa? Tadi ibu bilang apa? Yaitu Kepala surat, Bu. oke. Baru bagian yang kedua, request for participation. Apa perihalnya? Yang dari mana itu? Dimulai dari nomor, attachment, sampai subject. Itulah yang merupakan request for participation. Perihalnya. Perihalnya itu yaitu mengenai give permission. Baru yang ketiga, bagian yang ketiga tadi adalah ibu bilang siapa yang akan diundang. Setelah perihal berarti ada siapa yang akan diundang. Berarti di sini adalah two parents of class 12 SMK swasta PGRI 17 Losari. Itulah yang akan diundang. Baru yang keempat tadi ibu bilang adalah salam pembuka. Biasanya kalau salam pembuka with respect. Berarti kalau di surat resmi harus yang resmi-resmi ya anak-anak. Jangan dibuat yang gak resmi. Oke. Yang kelima adalah body orientation. Tadi yang kelima ibu bilang adalah mengenai isinya. Isinya apa? Dan contohnya ini dari to encourage sampai acara itu akan diadakan kapan. Baru yang keenam adalah date. Yang keenam adalah date, time, place. Tanggal, waktu, dan tempat di mana akan diadakan. Di sini berdasarkan surat ini adalah tanggalnya itu tanggal 12 September 2019. Waktunya jam 8 sampai selesai. Tempatnya di mana? Di Botanical Gardens. Nah, yang terakhir adalah signature, tanda tangan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Adakah yang mau ditanyakan dari sini? Udah paham semua? Yes, ma'am. Oke, paham ya? Nah, ibu tunjuk lagi satu surat. Satu surat lagi ibu tunjuk ya. Di sini ibu tidak membuat yang mana. Di sini ibu akan suruh Ananda untuk menentukan yang mana dia kepala suratnya, yang mana dia perihalnya, yang mana dia yang akan diundang. Nah, coba Slamet Riyadi. Dari contoh yang ibu buat, dari slide yang ibu tunjukkan ya, dari slide yang ibu tunjukkan, coba dulu Ananda tunjukkan yang mana di dalam surat tersebut yang merupakan kepala surat. Number attachment subject. Kepala surat Ananda, the parts. Siapa yang bisa kepala surat? Kalau number, attachment, dan subject itu merupakan perihal, bukan kepala surat. Yaitu Yayasan SMK Swasta PGRI 17 Losari. Itulah yang merupakan kepala surat yang ada di dalam kotak. Nah, yang kedua tadi yang mana yang merupakan perihal? Dari number sampai
subjek, Mak. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang diundang? Part ketiga itu. Orang tua muridnya, Mak. Betul. Yang keempat, salam pembukanya yang mana, Ananda? With respect, Bang. Oke. Yang kelima yang merupakan body, isinya yang mana? Dari PKN, USBN, Mak. Oke. Nah, baru harinya. Sunday, Mak. Oke. Dan closingnya, this invitation is very important. Dan yang terakhir adalah signature-nya. Kita lanjut ya. Simple present tense. Yang kedua, precise. Maksudnya di sini adalah kalimatnya itu harus tepat. Yang ketiga, detail information. Harus secara detail informasinya itu. Jangan ini ke sini, harus detail dia. Yang keempat, harus berbentuk formal, harus resmi. Yang kelima, nadanya itu harus bersahabat ataupun secara tulus. Dan yang terakhir itu, kata-kata yang dipilih itu harus secara berhati-hati. Jangan ada penempatan kata yang salah. Itu untuk yang resmi ya. Paham sampai di situ anak-anak? Iya, Bu. Oke. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu pelajaran kita untuk pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya, dari pelajaran kita ini, apa yang Ananda bisa simpulkan? Apa kesimpulan pelajaran kita ini? Social function, Bu. Oke, social function dari invitation. Yang kedua, The structure invitation, Bu. oke, yang ketiga, Ciri kebangsaan invitation, Bu. oke, betul. Berarti kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah fungsi sosial, yang kedua adalah struktur teksnya, yang ketiga adalah ciri kebahasaannya dari invitation formal itu. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Dan untuk tugas Ananda, Ibu akan kirimkan melalui WA grup kita nanti ya Ananda. Yaitu coba dulu Ananda cari di Google surat resmi yang surat resmi yaitu di kegiatan sekolah, kegiatan yang diadakan di sekolah. Kemudian Ananda tulis di buku tulis Ananda. Kemudian rekamlah suara Ananda bahwa Ananda membaca surat tersebut. Paham Ananda? Nah, biar lebih jelasnya nanti Ibu kirimkan melalui WA grup kita ya Ananda. Oke, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa supaya pelajaran kita ini melekat di otak kita dan hati kita. Oke, Ananda? Oke, Bu. Nah, selamat. Coba pimpin lagi, Omang, doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Slamet. I think it is enough for today and see you for the next time ataupun
kita berjumpa untuk pelajaran kita yang selanjutnya. Oke Nanda? Oke Bu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.